Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita mengawali hari ini dengan berpedoman pada Sabda Tuhan. Hari ini kita akan dihantar melalui Sabda Tuhan dalam Injil Matius, bab 5, ayat 17 sampai dengan 19. Kutipan Injil Matius tersebut adalah sebagai berikut. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Saudari-saudara terkasih, tentu masih ingat anggapan sebagian masyarakat tentang pergantian pejabat. Masyarakat masih ada yang berpendapat setiap kali ada pergantian pejabat, selalu ada pergantian program. Masih amat jarang di negeri kita ini pejabat yang melanjutkan program pejabat sebelumnya. Hal ini memang tidak mudah untuk dilaksanakan, karena kalau ingin melanjutkan program pejabat sebelumnya, tentu dibutuhkan kreativitas. Bagaimana tetap melanjutkan dan juga memasukkan harapan dan keinginan serta program-program pribadi. Hari ini Yesus mengajak kita semua untuk tidak mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Kepada orang Yahudi, Yesus bersabda agar mereka tidak mengabaikan dan meninggalkan hukum Taurat. Kita juga termaktub dalamnya, yaitu 10 perintah Allah. Yesus sendiri menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Hal ini seringkali menjadi tuduhan dari orang-orang Farisi, para tua-tua Yahudi. Mereka sering menganggap Yesus itu datang untuk meniadakan hukum Taurat, untuk mengganti hukum Taurat. Padahal yang terjadi adalah seperti disabdakan Yesus tadi, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Yesus ingin memberi semangat baru dalam kita atau dalam mereka melaksanakan hukum Taurat, yakni menyatukannya dalam hukum yang paling tinggi, tertinggi, yakni hukum cinta kasih. Dalam melaksanakan perintah Taurat, hendaklah jangan melupakan hukum cinta kasih ini. Tentu, perikop Injil hari ini juga berkaitan dengan perikop-perikop selanjutnya.
Sebagai contoh, dalam Matius bab 5 ayat 20 dan seterusnya, Yesus berbicara tentang hukum jangan membunuh. Yesus memberikan pengertian yang lebih dalam, tidak hanya tidak membunuh, tetapi siapa yang marah sama saudaranya harus dihukum. Itu menunjukkan betapa perintah Taurat itu harus dilaksanakan, dipahami berdasarkan hukum cinta kasih. Lebih lanjut, Yesus tadi mengajak kita semua, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Siapa saja yang meniadakan satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Artinya, kita diajak untuk tidak mengabaikan begitu saja perintah-perintah Tuhan ini, tapi menjadikannya sebagai bagian yang terpenting dalam hidup kita. Kita melaksanakannya, kita mematuhinya dengan semangat cinta kasih, semangat cinta kepada Tuhan, dan cinta kepada sesama. Dengan demikian, kita berharap, seperti yang Yesus sabdakan tadi, siapa saja yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Mari kita selalu berusaha untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan, terutama perintah Taurat ini, agar kita pun dijadikan pantas oleh Tuhan untuk menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Berkat Allah menyertai Anda. Amin.